Saya lengkap banget ini, Masya Allah. Libatannya libatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dan dapet. Langsung kita start. Jepit. Cek coba. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maqbunun fihima indan nas as-siha wal faraq. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan, terlupakan: kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat inilah yang kebanyakan dari manusia itu lupa dan lalai. 2 pekan lalu, sekitar hari Ahad, sebelum kami pergi ke Liwa, Tanggamus, dakwah di sana, selesai kami mengajar kajian di Mushola Ar-Rasyidin, pulang ke rumah, istri menyampaikan, Abah, salah satu dari alumni Al-Furqan meninggal dunia. Awal kami menerima berita tersebut biasa saja. Tapi ketika istri, karena beliau berada di grup alumni Al-Furqan santriwati, akhwat, dikirimkan foto, ternyata adalah saudara kami Al-Ustadz Ahmad Handika rahimallahu ta'ala, seorang yang masih muda, yang Masya Allah dalam kecerdasan keilmian, khususnya kami dahulu ketika belajar di Al-Furqan, cerdas, pintar. Tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepadanya setelah mengisi kajian di Bromo. Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita dilupakan. Kadang-kadang kita itu banyak lupa tentang suatu
peristiwa dan kejadian yang semua kita pasti alami. Semua kita pasti akan lalui. Bahkan yang baru-baru saja terjadi. Anak dari seorang pejabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ridwan Kamil yang mendapatkan musibah yang begitu berat. Itulah dunia. Itulah yang saat ini kita berada di atasnya. Banyak kita itu lupa dan lalai. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Tirmidzi-nya, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan. Ditafsirkan adalah al-maut, kematian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Aina Nahnu min Ahlakis Salaf mengatakan, innakum fi mumarril laili wan nahari fi ajalin manqusah wa a'malin mahfudhah wal mautu ya'ti baktatan. Kalian hanyalah perputaran dari waktu siang dan malam. Ajal yang selalu dikurangi. Kurang yakinkah kita? Ajal-ajal yang saat ini kita miliki, yang kita dipenuhi dengan obsesi dan keinginan, berbagai macam hal-hal kita susun, ternyata untuk sampainya kepada sesuatu yang keinginan, hakikatnya ada ajal yang dikurangi. Kita cita-cita, nanti kalau anak saya lulus, saya akan kuliahkan. Menunggu untuk anak sampai dikuliahkan, hakikatnya ada ajal yang dikurangi, umur yang dikurangi. Kita ingin memberi kendaraan, sampai kepada kendaraan tersebut kepada kita, hakikatnya ada suatu umur yang telah dikurangi. Wa a'malin mahfudhah, amal-amal yang selalu dijaga oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Wal mautu ya'ti baktatan, sedangkan kematian al-maut, sedangkan al-maut datang dengan cara tiba-tiba. Banyak kita lupa ya tentang sebuah kematian. Sekitar tahun 2013 atau 2014, Pak. Ketika aneh itu masih belajar di Mekah Al-Mukarramah, ada salah satu teman kami jemaah dari daerah Batang. Hari itu kita nggak nyangka, Pak, kalau hari itu adalah akhir dari perjumpaan kami dengannya. Beliau Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Teman-temannya kalau susah itu banyak dibantu, Pak. Pada hari tersebut, di pagi harinya itu, Pak, biasanya beliau itu ke asrama pelajar Indonesia yang di Mekah, nggak lama langsung ke majikan, karena beliau sambil belajar dan kerja. Tapi hari itu full satu hari, Pak. Datang pagi-pagi, makan bareng-bareng dengan teman-teman,
Gak lama kemudian pergi ke Haram. Setelah selesai dari Masjidil Haram, langsung ke asrama lagi itu Pak. Bahkan makan bersama kita itu. Sampai anak pun bicara dengan beliau, antum kenapa nggak ke majikan? Majikan nggak mencari antum. Kalau kata dia tuh kholi wali kholas, biarin aja udah. Qaddarallahu wa ma syafa'al jamaah. Setelah Isya Pak. Setelah Isya. Teman dari Lombok, 2 orang, minta diantarkan untuk beli handphone di Ajiziyah. Beliau naik mobil sampai di daerah Kudai. Dipinggirkan karena ada rusak ban. Meriksa bannya Pak. Qaddarallahu wa ma syafa'al, dari belakang. Mobil dengan kecepatan 200 km per jam nyerempet teman saya yang ada di pinggir, keseret sampai 200 kilo Pak. Meninggal seketika. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf? Waja'at saqaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Apabila telah datang kepada engkau sakaratul maut, asy-syakarat, waja'at sakaratul maut bil haqq, asy-syakarat telah datang kepada kalian dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang dari itulah kalian lari, kalian menjauh, lari kalian. Pernah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Syawadib, lamma hadarat Abu Hurairah al-wafah baka faqilah. Ketika detik-detik kematian Abu Hurairah, ketika detik-detik kematian Abu Hurairah, nangis Abu Hurairah, mengalirkan air mata. Apa kata sahabatnya? Ma yubqik, ma yubqik, apa yang menjadikan kau menangis wahai Abu Hurairah? Cangkainya Abu Hurairah takut dengan kematian jemaah. Apa kata Abu Hurairah? Bu'dal mafaza wa kilataz zat wa uqbatun ka'udun al-muhbit ilal jannati awin nar. Aku bukan takut dengan kematian, tapi sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Panjangnya perjalanan. Panjangnya perjalanan. Ini yang menjadi kita bahan evaluasi, akhi. Ini yang menjadikan kita muhasabah diri. Menjadikan kita apa jemaah? Munculkan dalam diri kita apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia,
Apa ya? Wahai jiwa, apa yang sebenarnya kita harapkan di atas dunia? Ambil dunia sebanyaknya, nikmati sebanyaknya dunia. Usahakan hidup yang panjang di atas dunia. Turuti hawa nafsu yang ada pada jiwa. Masukkan ke dalam tubuh kita sesuatu apapun yang diharapkan oleh jiwa. Tapi ternyata ujungnya adalah kematian. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah, bu'dal mafazah, panjangnya perjalanan. Bu'dal mafazah. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriyah. Sekarang sudah 1443 Hijriyah. Nabi SAW di alam kubur sudah sekitar 1432 tahun. Padahal umur beliau ya ikhwan hanya 63 tahun. Apakah sebanding antara dunia dengan alam kubur? Ajak bicara jiwa yang penuh dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Ajak bicara. Itu kehidupan alam kubur. Baru alam kubur. Baru alam kubur. Belum ketika nanti hari ba'ats kebangkitan. Belum yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya. Apa yang kita bisa harapkan dari dunia ikhwah? Sampai Abu Hurairah mengatakan wakilataz zat. Sedangkan perbendaharaanku untuk menghadapi kematian sedikit. Abu Hurairah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang apabila diungkapkan, dibicarakan, dibacakan, diceritakan tentang hadis Nabi SAW yang ternyata perawinya adalah Abu Hurairah, pastilah dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dibicarakan dari hadis Nabi SAW. Tapi masih bisa mengatakan wakilataz zat, sedikitnya perbekalanku untuk menghadap Allah. Pertanyakan dalam diri kita ya ikhwah. Pertanyakan dalam diri kita, apalagi kita dengan zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Coba tanyakan. Kemudian apakah kita menjadikan aman? Seakan-akan kita akan mendapatkan keselamatan di alam kubur. Tanyakan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kita akan bacakan hadis yang cukup panjang dari Bara bin Ajib. Karena jujur jamaah, kita ini hidup yang penuh dengan fitnah, Pak. Antum keluar dari masjid ini, Pak, at-tauhid. Berapa banyak yang akan menyebabkan kita lalai, Pak. Kita hadir di majelis, kadang-kadang kita kuat keimanannya. Ingin gitu loh, salat qiyamul lail semalam suntuk, baca Quran dan lainnya. Tapi setelah kita keluar dari majelis, banyak sekali fitnah. Maka dibutuhkan kita itu selalu mengingat, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan alam kubur, agar kolbun kita itu benar-benar selamat gitu. Agar hati kita itu apa? Lembut. Ini yang kita butuhkan, Pak. Kolbun salim. Kolbun yang benar-benar hanif.
qalbun yang benar-benar lurus ya. Maka salah satu di antaranya itu adalah hadis-hadis yang cukup panjang yang tentang mengingatkan tentang kematian. Fa'an Al-Bara' bin Ajib radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Ajib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang jenazah dari kalangan Ansar. Kami sampai di kubur, ternyata lahatnya belum dibuat, belum selesai. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblati wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina thair. Yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekitarnya. Yang jenazah tersebut diletakkan, nunggu untuk selesai dibuat pemakaman. Kami pun duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitarnya. Seakan-akan di atas kami ada burung-burung. Saking khusyuknya para sahabat mendengarkan kalam nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pasti yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelembut hati, penenang jiwa, yang mengingatkan akan negeri akhirat. Ini yang hakikatnya kita butuhkan. Wa fi yadihi audun yankuthu fil ard. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk menggores di atas bumi. Faja'ala yanduru ila sama' wa yanduru ilal ardi wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yahfaduhu thalathan faqal. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit, melihat ke bumi. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat tersebut. Yang akhirnya Nabi mengatakan, asta'idzu billahi min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dalam sebuah riwayat maqamam mahmuda, seorang yang telah mendapatkan tempat yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih berlindung dari azab kubur. Masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Menunjukkannya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan
kita di atas dunia bukan untuk main-main. Allah mengadakan kita. Meskipun kita dihinakan, direndahkan, bukan untuk sesuatu hal yang main-main. Kalau ternyata ujungnya ada suatu pertanggungjawaban di alam kubur, menunjukkannya ikhwan, ada sesuatu perkara yang besar. Ada sesuatu yang sangat besar, adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau seandainya kehidupan kita itu ya ikhwah, tidak ada sesuatu konsekuensi yang besar, tidak akan mungkin Nabi SAW sampai mengulang-ulang kalimat permintaan kepada Allah dari azab kubur, dan beliau pun meminta kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur, mustahil. Tapi itulah manusia, banyak lalainya, banyak lupanya. Apalagi kita Pak yang tinggal di tengah kota Pak, sadar ataupun tidak, banyak kita lupanya dan lalainya. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, mengingatkan kepada kita agar berlindung dari azab kubur. Tsumma qala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Dan ini yang kita harapkan jemaah, ini yang kita inginkan Pak. Kita duduk bermajelis, kita sholat 5 waktu, kita baik dengan keluarga. Ini yang kita inginkan Pak, akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita tidak tahu Pak, apakah amal-amal yang telah kita lakukan diterima oleh Allah, dan kita hanya bisa mengharap kepada Allah. Karena ada ayat mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang benar-benar takwa. Makanya yang seperti ini harusnya terus kita perhatikan. Dikatakan, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Seorang hamba yang beriman apabila telah terputus dari perkara dunia menuju akhirat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saatnya itu Pak, seluruh anggota tubuh kaku. Yang ada apa jemaah? Orang yang beriman menunggu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat dari langit. Bayadul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams, dengan wajah yang putih berseri-seri bagaikan wajahnya matahari, bagaikan wajahnya malaikat tersebut bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersamanya kafan dari kain kafan yang ada di surga. Wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar,
Akhirnya sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlis inda ra'si fayaqul. Seorang mukmin apabila telah datang kepadanya detik-detik kematian, datang kepadanya malaikat, yang kemudian setelah malaikat tersebut datang kembali malaikat maut, mengatakan kepada orang yang beriman tersebut, ayyatuhan nafsut thayyibah, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila magfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, menujuklah kepada ampunan Allah. Datanglah kepada keridhaan Allah. Yang sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruh orang-orang yang beriman ketika pada saat terjadinya sakaratul maut, mudahnya mereka keluar dari jasadnya bagaikan air yang keluar dari ceret. Makanya Allah katakan wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang beriman dalam keadaan lembut. Dalam keadaan lembut. Dan inilah yang kita harapkan ayyuhal mu'minun. Letih dan capeknya ibadah kita, Pak. Letih dan lelahnya ibadah kita, jemaah. Ini yang kita harapkan, jemaah. Capek, Pak. Kita katakan ibadah letih, Pak. Ana melihat guru ana, Syekh Abdurrahman Ajlan, hafizahullahu ta'ala, puasa Daud. Ketika masih kondisi sehat, habis kajian langsung tawaf itu, Pak. Ana melihat saja itu lelah, capek. Tapi bahagianya apa, Pak? Setahun lalu, Pak, bertepatan tanggal 25 Ramadan, pas malam Jumat, ana dapat WA, telah meninggal guru kita, Syekh Abdurrahman Ajlan. Di malam 25 Ramadan, malam ganjil di bulan Ramadan, di malam Jumat. Ini yang sebetulnya kita inginkan dari letih dan capeknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Tidak ada satu kata yang paling terbaik di atas dunia ini dalam beribadah kepada Allah kecuali sabar. Kuatkan keyakinan kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati wu'idal muttaqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami iman sama Allah, kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu,
kemudian dia istiqamah meskipun berat, iltizam kepada sunnah di akhir zaman, tapi dia mengerti akan firman Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia jaga. Hanya bermodalkan iman. Hanya bermodalkan iman. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Turun kepadanya malaikah. Mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian bersedih. Inilah yang mungkin dijadikan oleh Uwais Al-Qarni sabar dalam akhfiyanya, tersembunyinya di atas dunia. Dia tidak dikenal, dia asing, sampai Umar bin Khattab datang kepadanya. Lebih baik dia tidak terkenal, lebih baik dia pergi dengan orang tuanya, ibunya. Wa abshiru bil jannati allati wa'idal muttaqun. Berikan kabar gembira kepada mereka terhadap surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini ya ikhwah. Ketika ana mendapatkan satu khabar dari Syekhuna Abdurrahman Ajlan, Masya Allah, keindahan bagi orang-orang yang telah berjuang dalam keimanan. Orang-orang yang berjuang di dalam keistiqomahan, ketaatan, itu mungkin yang menjadikan orang-orang ashabul kahfi lebih baik mereka menghindar di zamannya fitnah, di zamannya fitnah lebih baik menghindar. Mana kerugian yang mereka dapatkan di dalam bersamanya keimanan dan keistiqomahan? Bukan kerugian, bahkan adalah kemenangan. Ini yang kita cari, ikhwah. Husnul khotimah. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa? Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwah. Kita dunia pandai kita ketika minta dunia, Pak. Kita punya hajat. Wah, ya Allah, mudahkan hajat saya, ya Allah. Tapi ketika alam kubur dan akhirat, sudahkah kita banyak meminta kepada Allah, mudahkan ya Allah dalam alam kubur. Mudahkan akhirat kami, ya Allah. Padahal dunia yang antum telah ketahui semua, dunia itu udah dijamin, ya ikhwah. Dijamin dunia. Tapi sesuatu yang udah dijamin kadang-kadang kita ketakutan. Kita ketakutan. Takut besok makan apa? Takut nanti anak bagaimana? Sedangkan pekerjaan saya tidak tetap. Takut cuma. Tapi di alam kubur dengan segala proses perjalanannya, benarkah sudah benar-benar terbayang dalam diri kita akan alam kubur yang menjadikan kita sabar dengan segala fitnah di akhir zaman? Sampai yang terpenting dalam kehidupan kita adalah akhirat. Yang terpenting dalam hidup kita adalah akhirat. Kita akan lihat bagaimana perkataan-perkataan ini
Qadarullah ini. Robek HP-nya nih. Kita lihat jemaah. Bagaimana orang-orang soleh itu sangat takut, Pak, dengan alam kubur. Wa anil Fasawi haddatsana Abul Yaman an Harith bin Uthman an Abil Hasan Imran bin Nimran azan selesai lagi tafsir lagi enggak ada tafsir. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang biasa taksi saya mau taksi, tajuman nggak bagus. Pada saya. Ayo. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagi orang yang beriman cukup panjang hadisnya, diceritakan oleh Nabi SAW. Untuk melengkapi akan kita bahas bagaimana orang-orang yang mujrim. Intinya adalah orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan nikmat kubur dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah siapkan. Sampai-sampai ketika malaikat tersebut sudah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, turunlah kepadanya malaikat sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ditanyakan, man rabbuka, fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani lahu man dinuka, fayaqulu dinul Islam, fayaqulani lahu ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani lahu wa ma amaluka, fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Intinya, orang beriman dimasukkan ke dalam kubur, datang kepadanya dua malaikat yang menanyakan kepadanya, siapakah Tuhanmu? Maka dia pun menjawab, Tuhanku adalah Allah. Apakah agamamu? Agamaku adalah Islam. Dan siapakah orang yang telah diutus kepada kalian? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dia mengatakan, apakah amalanmu? Maka dia mengatakan, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya, dan itu adalah akhir ujian yang akan ada pada alam kubur, dan itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam suratnya Ibrahim ayat yang ke-27,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat. Dengan perkataan yang kuat. Yang akhirnya dikatakan fayunadi munadi fis sama, yang kemudian ada suatu seruan di atas langit dengan mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar. Fa afrishuhu minal jannah, tebarkan pernadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah pintu menuju surga. Qala fayatihi min ruhiha wa tibiha fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, yang kemudian didatangkan kemudian rohnya, kemudian tipnya, minyak wanginya, terus yang kemudian diluaskan kuburnya tersebut sejauh mata memandang. Yang akhirnya datang kepadanya orang yang sangat baik, orang yang sangat tampan, dan ternyata ditanyakan, siapakah engkau wahai saudaraku? Tidak lain orang tersebut adalah amalnya yang telah dikerjakan selama di dunia. Artinya ya ikhwah, untuk hal inilah maka sabarlah untuk akhir hayat kita pada saat mendapatkan fitnah kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Untuk melengkapi, kita akan bacakan bagaimana orang-orang yang ingkar, bagaimana orang-orang yang ingkar, bahkan dalam riwayat orang-orang yang berdosa, yang dia diberikan nikmat, kesempatan untuk taubat, tapi tidak dimanfaatkan untuk bertobat, untuk kembali. Yang na'udzubillah min zalik, mati dalam keadaan penuh dengan maksiat, dan na'udzubillah min zalik, jatuh dalam kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dikatakan, wa innal abdal kafir, wa fi riwayat al-fajir, sesungguhnya hamba yang ingkar. Dalam riwayat yang lainnya berdosa. Ikhwatal iman, permasalahan itu bukanlah dosa dan maksiat. Siapa kita yang bisa terhindar dari dosa dan maksiat? Tapi masalahnya adalah dalam setiap perkara-perkara kemaksiatan dan dosa, adakah di antara kita menutup dengan kebaikan dan bahkan taubat? Semua kita pasti berdosa. Semua pasti kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti berbuat salah. Tapi pertanyaannya adalah, adakah orang-orang tersebut, bahkan kita, menutup kesalahan itu dengan kebaikan, bahkan dengan taubat? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang fajir, ketika diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, diberikan kemudahan, selalu terkalahkan dengan hawa nafsu dan ego. Selalu nanti dan nanti dan nanti. Sampai bagaimana rahmatnya Allah ya ikhwah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
qulubihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa saya mengatakan ya Allah, melampaui batas dalam dosa dan maksiat. Apa yang harus saya katakan ya Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah menceritakan suatu kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sebuah kebun, menemukan seorang wanita yang kemudian melakukan sebagaimana sepasang suami istri tapi tidak sampai berzina. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya masuk ke dalam sebuah kebun, menemukan seorang wanita cuman tidak sampai kepada perzinahan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah engkau salat 2 rakaat? Sudah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan keburukan. Namun orang kafir, orang fajir dengan berbagai macam kenikmatan ditunda sampai datangnya sakaratul maut, sampai datangnya ketetapan Allah. Dan ini yang kita takutkan ikhwatal iman. Ketika kita bermaksiat, kita mudahkan, kita lalaikan. Yang kita takutkan adalah karena kemudahan memudahkan sesuatu perkara maksiat, yang kita takutkan adalah hal tersebut membekas dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah min zalik. Kok diwafatkan kita dalam keadaan fajir, lupa bertobat. Kita akan simak jamaah bagaimana orang-orang ingkar dan fajir ketika menghadapi kematian. Idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, nazala ilaihi minas sama' malaikatun giladun syidad sawadul wujuh ma'ahum al-masu minan nar. Orang fajir apabila telah terputus dari dunia menghadap akhirat, turunlah kepadanya malaikat giladun syidad, malaikat yang keras, malaikat yang hitam. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu inda ra'sih, yang kemudian duduklah malaikat maut di sampingnya dengan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhti minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang kotor, keluarlah. Wahai ruh yang kotor, keluarlah dari jasad yang buruk untuk menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah katakan dalam surat An-Nazi'at? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Dan
demi malaikat yang mencabut ruhnya orang kafir, yang mencabut ruhnya orang yang maksiat dalam keadaan keras. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan ayat tersebut. Kenapa keras ya ikhwan? Ketika dikatakan wahai jiwa, wahai ruh yang buruk, keluarlah dari jiwa yang kotor. Mereka lari, ruh tersebut lari, enggan untuk dicabut. Akhirnya bagaikan besi yang mengakar dalam sebuah daging, yang ditarik oleh malaikat maut. Harus kayak ikhwah kondisi akhir kita seperti ini, waliyadu billah. Padahal berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, sampai ya ikhwah kita bisa hadir di masjid ini, nikmat ya ikhwah. Antum sampai daerah ini dengan berbagai macam ustadz, dengan berbagai macam taklim, nikmat. Antum kalau daerah pelosok ya ikhwah, untuk bertemu dengan seorang ustadz, untuk bertemu dengan seorang ustadz, bahkan seorang ustadz menjadi penasihat atau pembina, itu dia sangat bersyukur sekali. Apakah nantinya hal-hal yang seperti ini tidak akan ditanyakan oleh Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu? Maka binasa kalau nikmat-nikmat yang kemudahan-kemudahan yang telah Allah dapatkan kemudian menjadikan kita kaku dalam hati, kaku dalam jiwa, tidak berusaha untuk melembutkan hati, tidak untuk berusaha mengalahkan ego dan hawa nafsu. Naudzubillah min zalik. Apa jadinya kita ya ikhwah? Antum nikmat di masjid ini, masya Allah, dalam satu pekan berapa taklim. Bahkan di sini dekat rumah Quran yang diasuh oleh para asatid, masya Allah. Maka seharusnya adalah manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya untuk suatu pertemuan yang pasti, kematian pasti ya ikhwah. Apalagi antum lihat hari-hari ini dengan cepatnya waktu yang bergulir, dengan iklim yang terus berganti, dan antum lihat pada hari ini tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Tidakkah kita mengambil ibrah? Tidakkah kita mengambil pelajaran yang menjadikan hati kita ini berusaha, ya Allah, jadikanlah kami orang yang ikhlas, jadikanlah kami orang yang benar-benar dalam keadaan husnul khatimah di dalam akhir hayat. Nanti kalau naudzubillah min zalik, kejadian yang didapatkan diciptakan oleh Bara bin Ajib dalam hadisnya, barulah penyesalan. Sebagaimana kita akan apa? Ya Allah, kembalikan saya ke atas dunia ya Allah. La'alli a'malu shalihan fima tarak, agar saya bisa mengamalkan amalan salih ya Allah yang telah aku tinggalkan. Dikatakan fatufarriqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufut minas suf al-mablul, yang akhirnya jasad itu pun bercerai-berai dengan rohnya, nggak mau keluar dia, akan dipaksa oleh malaikat maut. Ana pernah ketika dulu pernah berapa tahun lalu ngisi di daerah Jaksel, pesan Grab mobil, kontrol supirnya non cerita
Dan ini ceritanya pun sama dengan teman anak di Ummul Qura. Jadi kita satu kamar, markas di Mekah, beliau dari Kalimantan, beliau cerita bagaimana ketika non Islam itu meninggal dunia, ngeri Pak. Dan dia pun tenang, ceritakan Pak. Cerita akhirnya sampai kepada adiknya yang sakaratul maut. Yang sakaratul maut karena overdosis. Apa dia katakan? Orang tua saya Pak dan kakak saya tidak mau menemani, dan saya pun memberanikan diri. Apa dia katakan? Mengerikan. Mengerikan. Nabi SAW menceritakan lewat hadisnya ada sebagai bentuk cinta kepada kita, sayang sama kita, agar kita itu tidak melalui proses sebagaimana yang telah Nabi SAW ceritakan dalam hadisnya. Katakan, sampai ibunya dengan kakaknya tidak mau menemani. Mengerikan. Ketika ruh orang kafir keluar dari jasadnya. Terpisahlah ruhnya tersebut. Apa dikatakan? Fayal'anuhu kullu malakin min bainas sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama'i wa tughlaqu abwabus sama'. Para malaikat semuanya melaknat. Para malaikat semuanya melaknat. Wahai ruh yang kotor, wahai ruh yang busuk, ditutuplah semua pintu. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah illa ta'ruja ruhuhum min kibarihim. Tidak ada dari setiap para penduduk langit kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melewati ruh tersebut dari jalurnya. Semua para malaikat meminta kepada Allah agar ruh yang kafir tersebut, ruh yang dalam keadaan maksiat, agar tidak melewati ruhnya tersebut dari jalur yang berada malaikat-malaikat tersebut. Kita di dunia Pak, ikhwah, kita di atas dunia, kita dihinakan, direndahkan, gak bakal mau jemaah. Sakit hati kita. Tapi pernahkah berpikir malaikat yang makhluk terbaik melaknat, menutup rahmatnya dari kita? فَإِذَا أَخَذَهُمْ لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُصُورِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتُنْ رِيحٍ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Yang kemudian naik, roh tersebut naik. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ. Tidaklah ruh tersebut lewat jalur dari malaikat-malaikat yang berada kecuali akan dikatakan, ruh siapakah yang kotor ini? Ruh siapakah yang busuk ini? Fayaquluna fulan ibn fulan, fulan bin fulan. Fa'abbahi asma'ihi allati kana yusma biha fid dunya. Dipanggil dari nama yang paling buruk yang pernah dinamakan di atas dunia. Hatta yuntaha biha ila sama'id dunya, sampai langit dunia.
fala yuftahu lahu thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibukakan pintu yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu untuk mereka, pintu surga, tidak akan masuk ke dalam surga sampai sebuah onta masuk ke dalam lubang jarum. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mustahil. Ini yang kita takutkan ya ikhwah. Ketika rahmat Allah ditutup, kita takut ya ikhwah. Kemana kita akan pergi? Kalau seandainya Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla telah menutup rahmatnya, telah menutup kasih sayangnya, ini yang kita takutkan. Kecelakaan dunia dan akhirat. Pernah suatu hari Dunun Al-Misri dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali, ada seorang muridnya Dunun Al mengatakan, aina qalbi man wajada qalbi. Celakalah aku, di manakah hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Kenapa ya? Karena hatinya lagi tidak tunduk, hatinya lagi suka maksiat. Aina qalbi man wajada qalbi. Di manakah hatiku dan siapakah yang menemukan hatiku? Akhirnya duduk dia di depan jalan, di ujung jalan. Muridnya Dunun Al-Misri melihat seorang anak tengkar dengan ibunya, berantem. Apa kata ibunya? Pergi sana kau, anak durhaka kau, jangan kembali kau ke sini. Ditutup pintunya. Anak itu pun pergi cari rumah-rumah yang bisa naungi. Ke pintu-pintu dia cari, gak dibuka. Akhirnya apa? Anaknya itu kembali ke ibunya dalam keadaan menempelkan pipi ke buminya dengan mengatakan, ya ummah, wahai ibu, siapakah yang akan bukakan pintu kalau seandainya engkau telah menutup pintu dariku? Siapakah yang akan membukakan pintu untukku apabila engkau telah menutup pintu dariku? Tiba-tiba muridnya Dunun Al-Misri langsung melayang ke langit, berpikir, siapakah yang akan membukakan rahmat Allah kalau seandainya Allah telah menutup rahmatnya dari aku? Kalau seandainya Allah telah mengunci hatiku dalam maksiat? Maka seakan-akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, adalah pukulan yang telah bagi kita kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita, marah kepada kita disebabkan penundaan taubat, memudahkan perkara-perkara maksiat. Apa yang terjadi ikhwatul iman? Kunci hati kita.
mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Inilah ya ikhwah, selamatkan kolbun kita, selamatkan hati kita ya ikhwah. Dalam tubuh ini ada sesuatu yang perlu penting kita selamatkan. Kita kalau seandainya tubuh yang dohir, sakit, pandai kita untuk memikirkan ada darah, ada yang luka, cepat kita. Tapi kalau kolbun kita itu sakit, kadang-kadang kita itu gak cepat untuk memikirkan. Afwan, ini tidak bisa sampai akhir dalam pembahasan ini. Dan kesimpulannya adalah, dari pelajaran kita malam hari ini adalah, tidak ada sesuatu yang paling baik untuk menyelamatkan alam kubur kecuali adalah hati. Evaluasi hati kita lagi. Terus banyak minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Minta sama Allah, mohon sama Allah agar kita itu memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bertobat. Karena yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat hanyalah qalbun salim. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak, tidak lagi bermanfaat harta dan anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Man khasyiyar rahman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, wajah biqalbin munib, mereka datang kepada Allah, mereka kembali kepada Allah dengan hati yang bertaubat, dengan hati yang benar-benar tunduk kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akan datang seorang yang hatinya bagaikan hati burung, lembutnya hatinya tersebut, tidak lain adalah Uwais Al-Qarni. Orang yang tidak terkenal, orang yang tidak terpopuler, akan tetapi namanya bergetar di atas langit dikarenakan lurusnya hatinya. Yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan Uwais, akan tetapi dihabarkan sampai Umar pun mendatanginya meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Akhfiya, atqiya, orang yang tersembunyi, orang yang takwa, orang yang taat. Tidak masalah dia tidak dikenal di atas dunia, akan tetapi menggelegar di dalam langit. Qalbun inilah ya ikhwah yang akan menyelamatkan kita. Makanya Nabi selalu mengatakan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama-Mu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan mungkin? Silakan ya, ada 10 menit. Silakan, ada yang menanyakan? Mungkin ini bisa kami sampaikan pada kali ini. Persiapkanlah untuk hidup yang panjang, hidup yang hakiki, kampung halaman kita. Anda pernah mengisi seperti ini, bahasan ini juga.
Ada orang tua sering jamaah di Al-Hidayah ke Bantanan, dan kita itu mengisi di Babut Taqwa. Setelah kajian ini sekitar 1 pekan atau berapa pekan, anak temu jamaah, kemana Bapak Bulan? Nanti dilupakan namanya, telah meninggal Ustaz. Dan dia sempat menanyakan, Ustaz, bagaimanakah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah? Kita tidak pernah ada yang tahu kapan kematian itu datang dan pada saat apa kita itu mati. Tapi orang yang cerdas adalah untuk menyiapkan perbekalan yang terbaik untuk kehidupan yang begitu panjang. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Rabbul Jalal. Mungkin ini bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.